Hey ho nakama semua, kembali lagi dengan Kapten Dojis di sini dan selamat datang di channel Daily Dojis. Ini merupakan channel yang secara rutin setiap minggu akan memberikan beragam video analisis dan perspektif lain dari serial kesayangan kita semua yaitu One Piece. Sebelumnya, jika kalian tidak keberatan dan sebagai bentuk support terhadap channel ini, kalian bisa menekan tombol subscribe di bawah. Dan juga pastikan untuk mengaktifkan tombol notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk setiap update video terbaru dari Daily Dojis. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan menjadi preferensi utama kalian untuk menambah wawasan tentang One Piece. Mari kita berlayar bersama. Pada chapter 997 kali ini diberi judul Api Membara. Sepertinya ini merujuk pada kemampuan unik yang Kaido tunjukkan di chapter ini. Sampai saat ini Oda Sensei masih belum secara resmi menjelaskan nama dari buah iblis yang dimakan oleh Kaido. Tapi yang jelas, kekuatan yang dihasilkan dari buah iblis ini benar-benar gila dan di luar akal. Sama seperti Gura-Gura Nomi milik Shirohige. Pada cover story, seperti biasa, tidak terlalu banyak easter egg yang dapat menambah pemahaman kita soal detail cerita. Tapi, jika boleh berasumsi, momen di cover story kali ini menjelaskan bagaimana kelemahan Sanji kembali terulang di chapter ini. Sanji yang sedang mencoba bermeditasi namun gagal karena terdistraksi oleh Nami yang sedang bermain voli di halaman. Dan karakter binatang yang memegang 3 pedang kayu tersebut bisa kita asumsikan itu adalah Zoro yang seolah mencoba mengingatkan untuk serius dan menjaga konsentrasi. Kembali ke scene pertama pada chapter ini, lagi dan lagi Sanji jatuh ke dalam lubang yang sama. Sepertinya dia tidak benar-benar belajar dari kejadiannya dengan Violet di Dressrosa, di mana dia jatuh ke dalam perangkap seorang wanita. Sepertinya Zoro harus benar-benar memberi pelajaran konsentrasi yang lebih, sama seperti pada cover story. Kepribadian Sanji memang sangat unik. Dari ketiga monster di kelompok topi jerami memang memiliki kelemahan masing-masing, seperti Luffy dengan daging, Zoro dengan sake, dan Sanji dengan wanita. Tapi sepertinya hanya Sanji yang memiliki kelemahan hingga berdampak kepada pertarungan. Entah harus menaruh respect atau mengatakan itu ide yang konyol, tapi idealismenya untuk tidak menghajar wanita meskipun itu musuh yang bahkan bisa saja membunuh Sanji benar-benar menyulitkan, apalagi di situasi pertarungan melawan Yonkou seperti saat ini. Di lantai 3 ruang perjamuan, sudah menunggu Black Maria, salah satu dari Tobiropo, dengan beberapa anak buah kepercayaannya yang sudah menyiapkan siasat untuk menjebak musuh. Setidaknya terlihat dari ada 3 anak buah yang cukup memiliki peran di sana. Meski kekuatan mereka masih belum diketahui, dan jaring laba-laba yang ada di balik pintu masih belum terkonfirmasi, apakah itu salah satu kemampuan dari Black Maria atau ke anak buahnya? Kita tunggu saja update perkembangan hidup Sanji di chapter yang akan datang. Kembali ke lantai yang sama, di lantai 3, Luffy masih setia ditemani oleh Jinbei, yang akhirnya mereka sadar bahwa Sanji tiba-tiba menghilang. Padahal ide awalnya adalah untuk menjaga Luffy agar tidak terlibat pertarungan dengan Kroco milik Kaido. Tetapi Sanji bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri saat ini. Sementara itu, di lantai 3, pada tangga sudah menunggu 2 headliner gifter yang memakan buah iblis John buatan dengan bentuk yang sangat aneh. Oda benar-benar tidak pernah kehabisan ide untuk mendesain karakter di luar perkiraan kita. Sialnya, kedua headliner tersebut sudah mempersiapkan diri untuk menghadang Luffy dengan harapan kenaikan jabatan segera setelah mereka menangkap Luffy yang seharga 1, miliar berli. Tapi sayang sekali karena sebelum Luffy menuju tangga di lantai 3, sekelompok samurai bekas tahanan Udon menghentikan Luffy dan Jinbei dan meminta keduanya untuk naik langsung ke lantai 4 menggunakan tangga yang sudah mereka persiapkan. Dengan begini, di chapter yang akan datang sepertinya Luffy akan langsung bertemu dengan Kid dan Killer yang sudah lebih dulu berada di lantai 4. Adu mulut di antara keduanya pasti akan terjadi, berebut tentang siapa yang akan mengalahkan Kaido. Ya, mereka berdua sepertinya memang sulit akur. Tapi untuk melawan dan mengalahkan Kaido, sepertinya mereka harus bekerja sama. Kemudian scene berpindah ke aula utama tempat panggung pesta berada. Kemunculan Big Mom yang tiba-tiba datang ke aula cukup mengagetkan mereka karena tanpa kehadiran Big Mom pun situasi di sana sudah cukup kacau. Bahkan Zoro sempat bergumam, untung saja nenek itu tidak mengamuk di sini. Karena akan merepotkan tentunya. Untuk saat ini, sepertinya Zoro benar-benar fokus terhadap tujuan utama dari perang ini, yaitu mengalahkan Kaido. Beberapa saat setelah Big Mom terbang memasuki bekas lubang di langit-langit yang dibuat oleh Kaido dalam wujud naganya, tiba-tiba terjatuh sebuah benda yang tidak asing di hadapan Zoro. Yap, benda itu adalah potongan lengan dari Kiku. Hal tersebut cukup membuatnya memahami situasi yang terjadi di atas sana, dan kondisi pertarungan dari para kelompok sarung pedang merah. Zoro menyadarinya bahwa dia tidak seharusnya menghabiskan waktu berlarut-larut di aula, sementara Kaido menghabisi sarung pedang merah dengan mudahnya. Pandangan Zoro mulai berubah. Dia cukup realistis untuk memahami situasi bahwa dalam perang ini masih belum berpihak kepada kelompoknya. Meski begitu, Zoro tetap harus menyelesaikan kewajibannya dan memastikan bahwa teman-temannya di dalam aula cukup aman untuk dia tinggalkan.
Di momen ini kita bisa merasakan Goosebumps, membayangkan betapa besarnya keterikatan dan solidaritas dari kelompok topi jerami. Selain itu, terlihat Zoro berusaha untuk memenuhi perannya dalam kelompok topi jerami. Seperti yang kita tahu bahwa Luffy, Zoro, dan Sanji, ketiganya merupakan petarung utama dalam kelompok dan ketiganya juga memiliki peran yang lebih dalam memastikan keamanan dan keselamatan dari teman-temannya. Mereka sangat bisa diandalkan di momen-momen krusial saat berhadapan dengan lawan dan situasi yang sulit. Ketika Luffy dan Sanji sedang tidak ada di situ, maka sudah sewajarnya Zoro mengambil peran sebagai pelindung kelompok topi jerami. Situasi di ruang aula utama benar-benar kacau, tidak memandang lawan atau kawan. Queen benar-benar memaksa semua orang yang ada di sana untuk terlibat dalam permainannya, permainan kematian. Dengan virus yang dapat menular dan membunuh setelah 1 jam, Queen terlihat sangat menikmati situasinya. Dia bahkan tertawa melihat kekacauan yang disebabkannya dan situasi sulit yang dihadapi oleh Apo, karena semua orang di aula kini memburunya. Salah satu dari mantan bos Yakuza yang berletak di daerah Udon, yaitu Omasa, bahkan terkena virus yang diciptakan oleh Queen. Ini benar-benar gila. Zoro yang melihat situasinya nampak sangat penuh dengan amarah. Dia hanya diam dan memberikan tatapan yang sangat dingin. Dia melihat Apo yang sedang berhadapan dengan X-Drake. Terlihat Apo sangat terpojok oleh serangan beruntun yang dilakukan oleh X-Drake. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Apo. Tiba-tiba, nampak siluet seorang yang mulai menarik satu pedang keluar dari sarungnya. Dia mencoba fokus dalam kuda-kuda dan memusatkan seluruh serangannya dalam satu hentakan momen. Dan seketika, slash! Tubuh bagian depan Apo tersayat. Matanya memutih menandakan Apo hilang kesadaran. X-Drake yang sebelumnya sedang bertarung dengan Apo terlihat sangat terkejut hingga tidak bisa merespon dengan kata-kata. Satu sayatan pedang yang bergerak cepat dalam hitungan detik berhasil menumbangkan salah satu kapten dari generasi terburuk. Zoro melakukannya. Dia melakukan teknik Itoriu Sisi Sonson dan mengalahkan Apo dalam sekali serangan. Dan sekarang, vaksin dari virus yang diciptakan oleh Queen berhasil direbut oleh Zoro. Zoro langsung menyerahkan vaksin tersebut kepada Chopper. Sepertinya dia benar-benar sudah tidak bisa menunggu lagi untuk pertarungan puncak. Terlihat Zoro ingin memastikan bahwa teman-temannya berada dalam kondisi yang baik sebelum dia meninggalkan tempat itu dan mengejar Kaido. Chopper saat ini sudah memahami proses perkembangan virus dalam tubuh korbannya. Virus itu bergerak dengan cepat menjalar tubuh korbannya ketika mendapat gas yang mampu mendinginkan tubuh. Oleh karena itu, Chopper menyarankan sebagai bentuk pengobatan pertama, semua korban harus menghangatkan tubuhnya dengan api. Untuk meminimalisir proses penyebaran berjalan cepat, seperti dugaan Mimin sebelumnya bahwa peran Marco dalam perang ini adalah membantu Chopper dalam proses penyembuhan dari para korban virus. Dalam SBS volume 58, Oda Sensei menjelaskan bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok antara api merah milik Ace dengan api biru milik Marco. Karena Marco adalah tipe Zone, jadi dia memiliki bentuk asli. Tapi karena adanya kekuatan dari Phoenix berupa api biru regenerasi, luka-lukanya dapat memulihkan diri sehingga serangan apapun tidak akan berpengaruh. Tapi tentunya ia memiliki batas dari regenerasinya. Dengan kata lain, api biru ini sebenarnya tidak memiliki sifat sejati seperti api, seperti menyebar, membakar, berbeda dengan api milik es. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang disampaikan oleh Oda dalam SBS-nya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa api yang dimiliki Marco terbilang sangat unik dan spesial. Tapi yang jelas untuk saat ini, kekuatan milik Marco bisa sangat berguna dan kemungkinan dapat membalikan keadaan dan situasi perang jika memang dia berhasil menyembuhkan setiap orang yang tertular oleh virus. Shin kemudian berpindah ke tempat di mana Kaido berada, puncak dari patung tengkorak. Terlihat keadaan sekitarnya luluh lantah setelah pertarungannya dengan kelompok sarung pedang merah. Hanya Kaido yang berdiri di sana. Situasi yang dengan cepat bisa kita pahami bahwa Kaido berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan telak. Di scene akhir, Kaido kembali menegaskan rencana besarnya, yaitu membuat Shin Onigashima atau Onigashima baru. Deklarasi yang sama yang dia ucapkan pada Chapter 985 dengan judul yang sama juga, yaitu rencana Onigashima baru. Awalnya, Mimin berpikir ketika Kaido berteriak akan memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga hanyalah sebuah kiasan bahwa dia mungkin akan berpindah tempat membawa seluruh anggota bajak lautnya ke pulau utama. Tetapi ternyata dia malah membawa beserta pulau dan seluruh isinya ke ibu kota bunga. Dia benar-benar gila, bukan? Rencananya adalah untuk menciptakan negara bajak laut bebas hukum, di mana seluruh bajak laut jahat akan berkumpul di sana. Menciptakan lebih banyak pabrik senjata dan memaksa seluruh penduduk ibu kota bunga untuk melakukan pekerjaan rodi dan memaksa semua bawahan dari Shogun Orochi untuk menjadi bagian dari bajak laut hewan buas. Selain itu, Kaido juga bermaksud untuk menjadikan Yamato sebagai jenderal dari negara Onigashima baru tersebut. Dan puncaknya adalah mendapatkan harta dengan kebanggaan terbesar sepanjang sejarah.
yaitu One Piece. Setelah melihat situasi seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian yakin bahwa kekuatan aliansi bajak laut, samurai, ninja, dan Ming sudah mampu untuk mengalahkan Kaido? Satu-satunya jawaban paling realistis adalah tidak. Belum cukup. Luffy membutuhkan lebih banyak keajaiban. Mimin masih yakin di chapter selanjutnya bala bantuan dari pihak Luffy akan datang untuk menginterupsi peperangan dan membalikkan situasi. Ini terlalu berlebihan, tapi Kaido benar-benar sangat kuat. Padahal dia bukan musuh terakhir dalam serial ini. Mari kita tunggu bersama-sama kelanjutannya. Karena minggu depan libur, jadi kita harus lebih super ekstra bersabar lagi, bukan? Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe agar Mimin bisa lebih bersemangat memberikan kalian tontonan dan pembahasan seputar One Piece. Kapten Dojis pamit undur diri, see you next chapter, bye-bye!